Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Dirayuni. Di sini saya akan mengambil tentang metode penugasan pada riset operasi. Yaitu yang pertama yaitu dengan kasus masalah minimalisasi. Nah, di sini ada soalnya yaitu tabel tentang kasus minimalisasi. Nah, bagaimana di sini soalnya perusahaan ingin mencari di antara mereka yang pembayarannya paling sedikit. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, tahap pertama kita lakukan ini dulu, buat inisial biar gampang. Di sini kan ribuan soalnya, kita bakal kasih angka-angka tanpa nolnya gini. Yang itu ada kegiatan kita buat KN. Yang memotong karton itu kita lambangkan yang namanya kita inisial aja. Hana menjadi HN, Karin menjadi KR, Helmi menjadi H, dan Rosi menjadi R. Tindakan angkanya di sini kan 15.000 dan di sini kita pilih saja 15 dan begitu seterusnya. Setelah sudah dibuat seperti ini, lalu kita kemudian mencari langkah pertama itu kita mencari angka paling terkecil di antara horizontal. Kita mencari yang horizontal ya. Di antara mereka yang paling terkecil adalah 14. Nah, 14 kan. Lalu kurangkan dengan angka yang ada pada semua, ini. Jadi kayak 15 kurang 14 1, turunkan di sini 1. 14 kurang 14 0. 18 kurang 14 4. 17 kurang 14 3. Nah, begitu juga seterusnya pada semua yang seperti ini tadi. Setelah yang bagian horizontal yang sudah dicari, sekarang kita lanjut bagian vertikalnya yang garis lurus tegak ini. Dengan cara yang seperti tadi, mencari angka paling terkecil lalu kurangkan. Kayak gini kan, di sini antara terkecilnya adalah 1. Jadi 1 kurang 1 di sini 0. 5 kurang 1 4. 2 kurang 1 1. 6 kurang 1 5. Begitu seterusnya. Setelah sudah dikurangkan tadi, lalu langkah selanjutnya kita melakukan scanning. Nah, scanning itu maksudnya adalah tentukan pada setiap baris angka 0. Apabila angka 0 lebih dari 1, maka baikkan saja. Jika angka 0 hanya 1, maka berikan tanda supaya memudahkan kita. Nah, yang baris pertama nih ada 2 kan. Nah, kita pilih satu saja. Oke, seperti di sini. Tandanya tanda peta. Nah, baris kedua ada 2 juga. Kita tanda saja seperti ini. Nah, baris ketiga. Nih. Nah, apa aja? Setelah sudah dikurangkan tadi, lalu langkah selanjutnya kita melakukan scanning. Nah, scanning itu maksudnya adalah tentukan pada setiap baris angka 0. Apabila angka 0 lebih dari 1, maka baikkan saja. Jika angka 0 hanya 1, maka berikan tanda supaya memudahkan kita. Nah, yang baris pertama nih ada 2 kan. Nah, kita pilih satu saja. Oke, seperti di sini. Tandanya tanda peta. Nah, baris kedua ada 2 juga. Kita tanda saja seperti ini. Nah, baris ketiga. Nih. Dan setelah kita beri tanda ini, kita kasih garis. Kayak gini. Ini baris pertama di sini ya, kita kasih garis. Ini baris kedua, baris ketiga. Kalau di sini garisnya harus tegak lurus gini. Jadi di sini kan ada berapa nih? Ada 1 2 3 4. 4 kolom kan. Di sini baru dapat 3 garis 2 3. Jadi ini belum optimal karena dia masih 3 sama dengan 4. Jadi dia belum optimal. Karena ini belum optimal,
kita bakal lakukan scanning lagi, yaitu dengan langkah scanningnya tuh dengan memperhatikan langkah yang belum dikenai garis. Yang belum dikenai garis kan ini. Nah, kemudian tentukan yang paling kecil, lalu kurangkan angka-angka tersebut dengan angka paling kecil. Nah, yang paling kecil kan di sini ada 1 dan kan ada 1. Lalu angka-angka yang di antara pertemuan garis ini ditambahkan dengan 1 tadi. Nah, berarti di sini jadinya 0 tetap nih, 2 ini kan kena nih, ditambah dengan angka paling kecil nih, 3 tambah 1 4. Nah, di sini juga, di sini ada 4 tetap nih, 0 6. Nah, yang ini kan nggak kena garis, dikurangkan, ini ke paling kecil nih, 1 kurang 1 0, 2 kurang 1 1, 3 kurang 1 2, dan ini tetap 0. Nih, kurangkan dengan 1 juga, 5 kurang 1 4, 2 kurang 1 1, 1 kurang 1 0, dan 0. Karena ini belum optimal, kita bakal lakukan scanning lagi, yaitu dengan langkah scanningnya tuh dengan memperhatikan langkah yang belum dikenai garis. Yang belum dikenai garis kan ini. Nah, kemudian tentukan yang paling kecil, lalu kurangkan angka-angka tersebut dengan angka paling kecil. Nah, yang paling kecil kan di sini ada 1 dan kan ada 1. Lalu angka-angka yang di antara pertemuan garis ini ditambahkan dengan 1 tadi. Nah, berarti di sini jadinya 0 tetap nih, 2 ini kan kena nih, ditambah dengan angka paling kecil nih, 3 tambah 1 4. Nah, di sini juga, di sini ada 4 tetap nih, 0 6. Nah, yang ini kan nggak kena garis, dikurangkan, ini ke paling kecil nih, 1 kurang 1 0, 2 kurang 1 1, 3 kurang 1 2, dan ini tetap 0. Nih, kurangkan dengan 1 juga, 5 kurang 1 4. Dan setelah sudah dicari tadi nih, kita cari lagi nolnya. Pada pertama nih ada nolnya nih. Kalau nolnya ada 2, itu kita abaikan saja, kita cari 1 saja yang diberi tanda. Baris kedua bertanda, baris ketiga nih, dan baris keempat ada nih. Ya, tinggal kita garis saja, garis ini pas, jadi sudah 4 sama dengan 4, jadi dia sudah optimal. Dan jadi kesimpulannya tuh letaknya di mana? Nah, kesimpulannya kayak gini nih. Hana memberi hiasan 21.000, Karin memotong karton 14.000, Helmi memberikan kertas 18.000, Rosi membungkus 16.000. Maksudnya di sini adalah, nah di sini pada garis nih, pada garis nih, yang peta, yang ini, yang kedua, kembali lagi kita ke tabel yang pertama tadi, ke soal. Perhatikan ini, dan nah nih bagian ini berarti Karin memotong karton 14.000. Dan yang kedua nih, bagian ketiga nih, berarti Helmi memberkatkan kertas warna 18.000. Dan nih Hana, berarti Hana memberi hiasan 21.000. Dan terakhir adalah nih Rosi membungkus 16.000. Dan minimalisasi yang pembayaran paling sedikit di antara mereka yaitu adalah Karin memotong kertas 14.000 begitu. Nah, yang kasus kedua itu kasus masalah tentang maksimalisasi pada metode penugasan ini. Nah, sama seperti metode minimalisasi, bedanya di mana? Bedanya cuman di bedanya kita mencari angka terbesar di antara tabel-tabel tersebut seperti ini. Mencari angka paling terbesar lalu kurangkan, seperti yang kalau minimalisasi kan kita mencari yang paling terkecil lalu kurangkan. Kalau maksimalisasi kita mencari yang terbesar di antara angka-angka pada tabel tersebut.